306. Hari berganti hari, tahun pun berganti. Farish dan Vika menjalani kehidupan rumah tangganya, dengan berpisah jarak. Akan ada saat bertengkar di telepon, saat kerinduan yang sudah memuncak setelah 1 hari tidak saling menyapa, namun salah satu tidak segera mengangkat telepon. Perdebatan kecil bisa menjadi masalah bagi mereka berdua. 5 tahun berlalu ditambah 2 tahun terlewati, Fiza dan Afi bersekolah di Belanda, dan mendapat banyak teman baru, di tengah pengobatan yang masih harus Fiza jalani. Alfat sudah masuk ke sekolah lanjutan tingkat pertama. Beban pikiran Vika semakin berat, saat Alfat tidak bisa sekolah di sekolah favorit di sekolah lanjutan pertama, karena peringkat Alfat turun. Dan sekarang Alfat akan sudah duduk di tingkat akhir dan mempersiapkan ujian untuk masuk ke sekolah menengah atas. Embun, kalau Embun mau menemani kakak untuk ujian akhir, Fiza nggak apa di sini sama Oma dan Opa. Kasihan kakak kalau tidak bisa kuliah ke perguruan yang dia inginkan jika nilainya buruk lagi, kata Fiza saat mereka sedang di rumah sakit menunggu hasil tes terakhir Fiza. Tes yang akan menentukan pengobatan selanjutnya yang akan harus Fiza ikuti. Fiza sangat mengerti kegelisahan bundanya 1 tahun terakhir ini. Vika menatap tidak percaya dengan perkataan Fiza. Gadis kecilnya sudah memiliki pemikiran yang dewasa, melebihi usianya yang baru 11 tahun. Tapi sayang, kamu masih butuh pengobatan di sini, Bunda tidak ingin kamu merasa sendirian. Fiza baik-baik saja Embun. Fiza banyak teman di sini. Lagian juga tidak harus tinggal di rumah sakit lagi, jawab Fiza dengan senyum penuh semangat. Embun temani kakak dulu, gantian. Embun sudah temani Fiza di sini tiap detik. Sekarang kakak sedang butuh Embun, untuk membuka pintu cita-citanya, Fiza harus berbagi. Vika memeluk Fiza dengan berurai air mata. Vika terharu dengan kedewasaan Fiza. Bunda tunggu sampai kamu sembuh sayang, Bunda akan minta ayah untuk lebih bisa menyediakan waktu untuk kakak kamu. Hai, kok sepertinya sendu, ada apa? Tanya Profesor Ishak yang menghampiri Vika dan Fiza di ruang tunggu, didampingi Dr. Hans. Vika menghapus air matanya, namun tetap memeluk Fiza. Matanya melihat sebuah map berwarna hitam. Profesor Ishak dan Dr. Hans duduk di depan Vika dan Fiza dengan senyum cerah. Selamat ya Fiza, kamu sudah lulus dari akademi ini, kamu tinggal kontrol saja, 2 minggu sekali, nanti bertahap, menjadi 1 bulan sekali dan 1 tahun sekali, hingga kamu benar-benar akan meninggalkan tempat ini, kata Profesor Ishak dengan menjabat tangan Fiza. Vika dan Fiza menatap Profesor Ishak dengan mata berbinar senang. Vika mendapat jawaban dari kegelisahannya dan juga jawaban dari doa-doanya selama ini. Benar, kan Embun? Apa kata Fiza? Fiza sudah sembuh, Embun bisa pulang ke Indonesia, kata Fiza sambil meneteskan air mata. Air mata bahagia. Setelah bertahun-tahun harus hidup dengan obat dan jarum suntik yang dulu dia takuti, kini menjadi sahabatnya. Jadi tubuh Fiza sudah normal ya Prof? Tanya Vika tidak percaya. Sudah anakku, gadis kecil yang sudah besar dan menjadi kesayanganku, sudah sembuh. Kamu bisa lihat ini gambar kondisi saraf juga otot Fiza saat baru pertama ke sini. Dan ini hasil pemeriksaan kemarin, terlihat kan bedanya dari yang kita lingkari itu, jawab Profesor Ishak dengan menjelaskan sebuah cetakan foto tubuh Fiza. Saraf-saraf yang semula terlihat kecil dan lemah, tidak dengan ukuran yang seharusnya, sekarang terlihat kencang seperti saraf yang ada dalam jaringan. Vika menatap hasil cetakan itu dengan penuh rasa bahagia. Wajah Fiza bertabur kecupan dari Vika. Embun bisa pulang dengan tenang, kata Fiza memeluk Vika. Dokter Ishak bakalan kehilangan semangat paginya beneran ini, ledek Profesor Ishak. Iya, saya pasti akan rindu dengan gadis berisik ini Prof, yang selalu membuat saya pusing dengan pertanyaannya, jawab Dr. Hans dengan senyum. Baiklah Prof, kalau begitu kami pamit pulang, kami harus kabarkan berita bahagia ini dengan semua keluarga. Iya, bilang sama ayah kamu juga, tidak usah mengirim bom ke aku, karena cucunya sudah sembuh, kata Profesor Ishak sambil berdiri. Peluk cantik, kita akan jarang bertemu sekarang. Kecuali kamu ingin menjadi muridku, kata Profesor Ishak pada Fiza dengan mengulurkan tangannya merengkuh Fiza. Fiza tersenyum dan membalas pelukan Profesor Ishak yang selalu menemaninya saat belajar, selain Dr. Hans yang juga paling rajin menemaninya.
Dokter, tidak mau salam perpisahan dengan Visa. Tanya Visa dengan hangat pada Dr. Hans yang berdiri di samping Vika. Aku akan berikan pelukan hangatku, tapi bukan pelukan perpisahan, karena aku ingin kita tetap bertemu di tempat lain. Mungkin di kampus, atau di kesempatan lain, selain rumah sakit, kata Dr. Hans dengan ramah sambil memeluk Visa. Tubuh Visa yang menjulang tinggi, untuk anak seumurnya, membuat Dr. Hans seperti memeluk Vika, karena wajah Visa yang mirip dengan Vika. Visa dan Vika kemudian pamit pulang. Sebuah map dan sekantong vitamin Visa bawa dalam tasnya. Dengan taksi Vika menuju butik Siska sebelum pulang ke rumah, untuk memberitahu kabar bahagia itu. Aku yakin kamu bukan akan merindukan gadis kecilku, tapi akan merindukan wanita lembut dan penuh perhatian itu, Dr. Hans, kata Profesor Isaac sambil menatap punggung Vika dan Visa yang masuk dalam lift. Tapi saya tidak bisa memilikinya, Prof. Untuk memimpikannya saja saya tidak berani, jawab Dr. Hans dengan pilu. Iya, kamu bisa dikubur hidup-hidup oleh ayahnya, jika kamu mengganggu putri kesayangannya. Profesor Isaac menepuk bahu Dr. Hans, dan kemudian berjalan pergi meninggalkan ruang tunggu. Asteris. Dalam taksi Vika menelepon Ferish, tidak peduli meski di Semarang masih tengah malam. Vika harus mengabarkan kabar bahagia itu. Mas, belum tidur? Tanya Vika saat Ferish terlihat di ruang kerjanya. Ferish tersenyum senang melihat wajah Vika yang cerah. Belum? Kamu bahagia banget, enggak kangen sama aku? Tanya Ferish sendu. Iya dong aku bahagia, Mas lagi apa? Masih kerja jam segini? Lagi kangenin kalian. Sambil melepas kangen aku nonton video kemarin, aku tidak bisa tidur kalau ini belum tidur, kata Ferish menunjukkan barangnya yang berdiri tegak di antara kedua pahanya. Vika memasang wajah marah dengan sikap Ferish yang tidak tahu tempat. Jangan marah, ini hal penting yang harus aku selesaikan sayang. Jika tidak aku akan menderita. Mau bantu? Besok aku bantu, full service. Lusa aku akan pulang. Enggak usah sayang, kasihan Visa, kita kan sudah bagi tugas, jawab Ferish dengan serak. Visa sudah sembuh mas, Visa sudah pulih seperti anak lainnya. Aku bisa pulang, seru Vika dengan semangat. Terdengar teriakan Ferish di seberang telepon, nampak di layar, Ferish menaikkan celana pendeknya, sambil berdiri di belakang meja kerjanya. Sorak-sorai Ferish membuat Vika tersenyum. Visa penasaran dengan teriakan sang ayah. Visa mau bicara sama ayah, Embun, kata Visa yang duduk di depan menoleh pada Vika. Ayah, Embun pulang, ayah harus cukur itu brewoknya jika mau tidur sama Embun, ledek Visa pada sang ayah, yang Visa tahu begitu merindukan bundanya. Ferish tertawa kencang, sambil mengelus janggutnya yang mulai panjang. Embun mulai suka kok sayang dengan jenggot dan kumis ini, jawab Ferish lalu tertawa lagi. Sudah, obrolan kalian sudah tidak sopan, kata Vika mengambil ponselnya dari tangan Visa. Sayang, aku tunggu full service kamu di kamar kita ya, kata Ferish begitu melihat wajah Vika lagi di layar ponselnya. Sudah sana tidur. Besok, kan mau kerja, biar enggak sakit, kata Vika dengan pipi yang bersemu merah. Aku kangen dengan pipi merah itu, kata Ferish sebelum Vika memutuskan panggilannya. 307. Ayah, Al, ada kabar bagus dari Bunda semalam. Visa sudah sembuh, pengobatannya berhasil. Dan, serius Rish, Visa sembuh. Dion Gimun terkejut hingga tidak jadi meminum kopinya. Iya, ya, adik sembuh. Alfat dan Dion Gimun memotong perkataan Ferish karena kabar bahagia yang mereka nantikan selama bertahun-tahun akhirnya mereka dapatkan. Mereka bertiga berada di meja makan, dengan sarapan roti panggang berselai dan nasi goreng. Tidak ada menu lain yang bervariatif seperti jika Vika yang menyiapkan sarapan. Iya benar, jadi bunda kamu akan pulang lusa, namun Visa dan Avi belum bisa pulang. Visa masih harus kontrol 2 minggu sekali, sampai benar-benar kuat dan tidak akan kambuh. Kalau Avi, dia harus menyelesaikan sekolahnya sampai masuk ajaran baru. Itu pun kalau Avi mau pindah. Yang penting adik sembuh ya, kata Alfat dengan senang. Tapi Embun pulang untuk kamu Al, kamu mau ujian akhir, dan bunda tidak mau kamu gagal lagi dalam ujian itu, kata Ferish dengan tegas.
Iya ayah, Al akan berusaha dan belajar giat lagi, jawab Alfat lirih dan menunduk. Al janji enggak akan buat ayah malu dan kecewa saat mengambil rapor Al nanti. Dion Gimun hanya diam saat Ferish mendidik Alfat. Meski Al cucu kesayangannya, Dion Gimun tidak akan membela secara terang-terangan di depan Alfat. Vika minta dijemput atau tidak Rish, kalau pulang sendirian? Tanya Dion Gimun setelah Ferish selesai memberi kuliah 7 detik untuk Alfat. Enggak ya, dia mau pulang sendiri. Kenapa ya? Tanya Ferish curiga. Dunia persilatan sedang heboh, mereka belum dapat pemimpin baru, setelah Oscar dan Bonnie mundur juga. Tidak ada yang dituakan di organisasi itu. Ayah khawatir, kata Dion Gimun kemudian terdiam menatap tablet dan ponselnya. Ferish tidak bisa pergi mendadak ya. Lagi gencar operasi juga, kata Ferish ikut khawatir. Jo juga lagi nunggu Stella lahiran, enggak bisa diganggu dia, kata Dion Gimun tanpa melihat Ferish. Dion Gimun kemudian memilih menelepon Vika, berharap sang anak mau mengangkat teleponnya meski sudah malam. Sayang, maaf ganggu tidur kamu. Ayah mau bicara sebentar, kata Dion Gimun dengan lembut pada Vika. Iya ya, ada masalah di rumah, tanya Vika sambil tiduran. Ferish bilang kamu lusa akan pulang. Vika menjawab penuh semangat dan menceritakan kesembuhan Fiza pada Dion Gimun. Kebahagiaan yang dia rasakan Vika bagi dengan sang ayah, yang sudah menopang semua biaya pengobatan Fiza selama ini. Tunda 1 hari lagi ya sayang, ayah jemput. Kalau lusa, ayah besok masih ada pekerjaan. Ayah enggak mau kamu pulang sendirian. Semua sudah tahu kamu anakku. Ayah enggak mau ambil resiko, apalagi penerbangan jauh dan lama, kata Dion Gimun dengan meminta. Ya sudah. Vika ubah tanggal ya. Jadi 3 hari lagi. Vika tunggu ayah, jawab Vika sambil menguap lagi. Setelah mendapat jawaban pasti dari Vika, Dion Gimun menyuruh Vika untuk tidur lagi, dan menyudahi teleponnya. Mau menunda dia ya? Tanya Ferish penasaran. Iya, carikan ayah tiket ya Rish. Besok malam kalau ada, kalau tidak ada ya pagi. Mau yang komersil nih, enggak bawa pesawat sendiri. Lebih beresiko kalau lagi genting begini, akan terlalu mencolok kalau mereka lihat pesawatku. Oke, ayah, jawab Ferish kemudian menghubungi staf di perusahaannya. Kenapa kak, mau ikut opa? Tanya Ferish pada Al-Fatah yang menatapnya penuh maksud. Iya, tapi Al ada tryout dari tempat bimbingan Al. Ya, jawab Al-Fat kecewa. Lain kali kita ke sana Fatih. Kamu fokus dulu ke sekolah kamu, jangan buat bunda kamu marah-marah nanti. Tahu sendiri, kan kalau bunda kamu sudah marah. Bisa sepanjang kereta api ngomelnya, kata Dion Gimun berjanji pada Al-Fat. Iya opa, Al juga sudah bertekad untuk lulus dengan nilai bagus nanti, jawab Al-Fat kemudian melanjutkan sarapan. Asteris. Vika dan kedua anaknya sedang menikmati hangatnya sinar matahari yang masih menyinari kota Den Haag saat sore. Vika sengaja menjemput kedua anaknya dari tempat mereka bersekolah. Mereka duduk di bangku sebuah kedai es krim yang sudah menjadi langganan mereka sejak tinggal di Den Haag. Bak, mau tetap sekolah di sini sama Fiza atau semester depan pulang ke Semarang? Tanya Vika Dapa Afi yang sejak kemarin masih bingung menentukan di mana dia akan bersekolah. Kalau Embun ingin di manakala jadi Afi. Bukannya jawaban yang Afi berikan namun kembali melontarkan pertanyaan pada bundanya. Kamu masih ada 1 grade lagi di sini. Menurut bunda selesaikan dulu di sini. Untuk selanjutnya kamu bisa tentukan untuk kejuruan kamu. Mau di sini atau di Indonesia. Bunda suka dengan sistem pendidikan di sini sayang, dan lulusan di sini kan benar-benar dipertimbangkan di dunia. Sudah di sini saja. Kasihan Matu kalau kamu pulang, bisa kena masalah terus dia tidak ada kamu. Ledek Fiza pada Afi yang menjadi pengawal khusus untuk seorang anak lelaki yang dianggap paling lemah di sekolahnya, dan Afi selalu membantu dan pasang badan untuk murid itu. Ih, kasihan tahu dia itu Za, punya uang tapi enggak punya tenaga, kata Afi kemudian tertawa. Anak yang selalu bawa ransel besar itu ya yang namanya Matu. Tanya Vika penasaran dengan obrolan kedua anak gadisnya. Iya Embun, yang jalannya selalu menunduk cari koin di bawah. Itu, kan pacar mbak. Ngawur, seru Afi tidak terima diledek Fiza. Afi cuma kasihan aja Embun.
Bukan pacar Afi, nanti ayah bisa marah kalau Afi punya pacar sedang Kakak belum, jawab Afi meluruskan. Tapi dia baik banget loh Embun, suka bawakan kami makanan, belikan kami buku. Momi juga baik sama kami. Oh iya, Mominya ingin bertemu sama Embun, sebelum Embun pulang. Tadi Matt bilang gitu, kata Fiza dengan mulut penuh roti dan es krim. Vika memberikan tisu pada Fiza yang sampai belepotan dengan es krim. Boleh. Kapan? Besok Opa sudah jemput Bunda loh, tapi Bunda masih akan sering kesini deh, jawab Vika membantu Fiza mengelap bibir Fiza, yang belum bersih. Jadi apa keputusannya Mbak? Tanya Vika pada Afi lagi. Tunggu 1 tahun lagi ya Embun, jawab Afi pada akhirnya. Kalau Afi masih mau lanjut kejuruan di sini, ambil kesehatan enggak apa, kan? Boleh. Kalau bundanya sih terserah kalian. Cuma bilang juga sama ayah ya, kata Vika dengan lembut. 3 orang pria asing datang mendekati Vika dan kedua anaknya yang masih asik menikmati es krim. Mereka duduk, membelakangi Vika dan mendekatkan kursinya pada Vika. Mbak Vika, sebaiknya masuk ke dalam kedai dulu dengan anak-anak. Ada yang mencurigakan di ujung jalan, dan masih ditangani teman-teman, kata salah satu pria tinggi dengan kemeja kotak-kotak. Vika terdiam mendengarkan perkataan sang pemuda di belakangnya. Afi yang mendengar perintah itu menoleh dan menatap pada sang pemuda yang terlihat asik membersihkan lensa kameranya. Vika kemudian beranjak dan memberi kode pada kedua anaknya, untuk masuk dalam kedai sambil membawa tumpukan buku kedua anaknya. Vika memilih tempat duduk di dekat meja etalase es krim. Bak, 10 menit lagi, ada mobil yang akan menjemput di pintu belakang kedai. Mobil warna merah. Mereka akan mengantar pulang. Mobil Mbak Vika akan kami antar ke rumah, kata seorang pria gendut dengan bandana di kepala. Vika mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Vika mencari sebuah nomor yang pernah Dion Gimun berikan padanya selama bertahun-tahun. Nomor yang harus Vika hubungi jika ada keadaan darurat selama di Belanda. Ada apa Embun? Serius banget kayaknya, tanya Afi penasaran. Vika menggeleng dan mencoba menghubungi nomor yang diberikan Dion Gimun. Mbak Vika yang menelepon, tanya pria berkemeja kotak-kotak. Iya, cuma mau pastikan aja, jawab Vika dengan senyum. Siap Mbak. Pria itu kemudian keluar dari kedai dan berdiri di depan kedai. Tak lama kemudian pria itu menerima telepon dan menoleh ke dalam, memberi kode pada Vika untuk segera ke belakang dengan tangannya. Vika mengajak kedua anaknya untuk meminta izin untuk keluar lewat pintu belakang kedai, pada sang pemilik kedai. 308. Vika dan kedua anaknya keluar dari kedai dari pintu dapur, sebuah mobil merah langsung berhenti di depan mereka. Vika membuka pintu tengah mobil dan menyuruh Afi dan Fiza untuk masuk, baru kemudian dirinya. Mereka berjajar bertiga dalam satu bangku. Ada kejadian apa, sampai kalian menyuruhku mengendap-endap seperti ini? Tanya Vika pada sang sopir. Ada pertikaian di organisasi dunia Mbak, untuk mencari ketua baru. Dan yang mencalonkan diri masih muda-muda dan belum berpengalaman. Banyak yang tidak setuju dengan semua calon. Para tetua banyak yang sudah mundur. Dan 30 menit lalu ada 2 keluarga anak dari 2 tetua yang ada di Hong Kong dan Capeton, diculik dalam waktu yang hampir bersamaan. Untuk menekan orang tua mereka agar memberikan suara untuk mendukung para calon ketua, jelas sang sopir panjang lebar. Vika menghela nafas panjang dan bersandar sambil merangkul 2 putrinya. Ayah, kan sudah mundur lama, kenapa harus dilibatkan lagi, kata Vika kecewa. Tidak ada yang bisa benar-benar berhenti dari organisasi Mbak, kalau sudah masuk. Bahkan, meski sudah meninggal, keluarganya pun akan tetap dilibatkan. Terus yang diculik itu gimana keadaannya? Tanya Afi penasaran. Masih belum diketahui Nona, karena belum terlacak. Kami tidak mau itu terjadi dengan keluarga Bos Dion Mbak, jawab sang sopir. Mbak Vika bisa lihat ini. Kalau tidak percaya, kata sang sopir memberikan ponselnya pada Vika. Sebuah video yang memperlihatkan sekelompok orang yang berdiri di dekat mobil Vika saat di sekolah kembar, dan memasang sesuatu di bawah mobil Vika. Mereka pasang apa itu Pak di mobil kami? Tanya Afi penasaran. GPS Nona, untuk melacak keberadaan kalian. Kami segera curiga dan menyusul tadi, sebelum mereka. Embun, Fiza takut, kata Fiza merangkul lengan Vika dengan kuat. Sebentar lagi kita sampai rumah Opa sayang,
Jangan takut ya, jawab Vika menenangkan Visa. Afi yang tomboy justru merasa penasaran dengan yang terjadi. Tidak ada rasa takut dalam dirinya menghadapi situasi yang membuat saudara kembarnya ketakutan. "Bak, mobilnya nanti kami antar. Akan kami lepaskan dulu pelacaknya di kantor," kata sang sopir begitu sampai di depan rumah Harold. "Iya, terima kasih banyak," jawab Vika kemudian menyuruh Visa untuk keluar dari mobil. Dengan berlari mereka memasuki rumah, membuat para asisten rumah heran. Vika berpesan pada para asisten rumah untuk tidak sembarangan menerima tamu dan membuka pintu. Vika kemudian menghubungi Siska dan memberitahu keadaan genting yang baru dia terima. Vika meminta Siska untuk segera pulang, dan untuk tidak memakai mobilnya. Vika khawatir jika mamanya juga akan menjadi sasaran kelompok itu. "Kalian jangan pergi kemana-mana dulu ya sayang," pinta Vika pada kembar. "Afi ada janji mau latihan musik di kantor diaspora Embun," kata Afi kecewa. "Minta izin dulu untuk tidak hadir sayang, Bunda nggak mau ambil resiko keselamatan kalian. Opa juga tidak ada di rumah." "Ya, Embun, sebentar lagi kami pertunjukan. Sayang, jangan buat Bunda marah deh. Sekali ini Bunda larang kamu pergi, apa Bunda pernah larang kalian sebelumnya? Jadi tolong turuti kata Bunda saat ini," kata Vika dengan nada tinggi. Afi dan Visa terkejut dengan Vika yang membentak mereka. Dari kecil sampai mereka besar, baru sekali Vika membentak mereka. Afi tertunduk menyesal, dan minta maaf pada Vika agar bundanya tidak marah lagi. Selama seharian Vika menjadi was-was. Vika duduk di dekat jendela ruang tamu dan setiap mendengar suara mobil berhenti, Vika selalu mengintip dari jendela. "Sayang, jangan gelisah terus. Kamu ada di dalam rumah, kalian aman," kata Siska mendekati Vika yang tidak mau pergi dari pinggir jendela. "Ma, Dedi di mana?" Vika merasa takut, karena di rumah hanya ada para wanita. "Dedi, kan masih di Amerika sayang, masih minggu depan pulang." "Tenanglah, Mama sudah minta orang-orang kepercayaan Dedi kamu untuk jaga kita. Orang-orang ayah kamu juga pasti tidak akan tinggal diam. Tenang ya, lihat itu Visa jadi takut juga," kata Siska dengan lembut. Vika memandang ragu pada Siska, namun sorot mata yang meyakinkan di mata Siska membuat Vika beranjak dari duduknya di kursi dan masuk dalam rumah. "Embun, Opa," seru Afi dari kamar memberikan ponsel Vika yang masih diisi daya. Vika dari tadi menunggu telepon dari sang ayah. Saat sang ayah hanya mengirim pesan masih ada pertemuan, dan menyuruhnya tenang. "Ayah, kenapa lagi itu? Bagaimana Vika bisa tenang tinggalin anak-anak besok?" seru Vika dengan kesal pada Dion Gimun, begitu menerima panggilan sang ayah. "Maaf sayang, ayah enggak tahu kalau akan sampai begitu ributnya. Tapi sudah ditangani sayang, tidak ada yang akan ganggu kalian, ayah sudah perjanjian dengan mereka." "Ayah mau bergabung lagi dengan mereka?" tanya Vika khawatir. "Enggak sayang, ayah enggak akan terlibat lagi dengan pekerjaannya. Tapi ayah harus terlibat dalam kepengurusannya. Hanya secara administrasi sayang, enggak dengan bisnisnya," jawab Dion Gimun dengan senyum. "Itu harus ayah ikuti, biar tidak ada perang saudara lagi di antara mereka." "Semua sudah aman sayang, ayah juga akan tepati janji ayah sama kamu," tambah Dion Gimun menenangkan Vika. "Bener ya, ayah tepati janji ayah pada Vika," ucap Vika mengingatkan sang ayah. "Iya sayang, demi kalian yang ayah sayang," jawab Dion Gimun dengan tulus. "Ayah malam ini akan berangkat ke Singapura, besok siang ayah akan berangkat menjemput kamu. Ayah siap-siap dulu ya, dan jangan takut lagi." Vika mengangguk dengan ragu pada Dion Gimun. Masih ada kekhawatiran dalam dirinya jika sang ayah terlibat lagi dengan kelompok pengusaha yang menjual obat-obatan terlarang. "Apa yang ayah kamu bilang?" tanya Siska penasaran, begitu Vika meletakkan ponselnya di atas meja. "Ayah bilang, semua sudah diatasi dan tidak perlu takut lagi." Baguslah, percayalah dengan ayah kamu, dia tidak akan mengorbankan kalian," kata Siska memberi kekuatan pada Vika. "Iya Ma, hanya Vika takut ayah akan kembali dengan dunia hitamnya." "Enggak akan, kalau ayah kamu sudah bilang tidak, pasti tidak. Percaya sama Mama, ayah kamu bukan orang yang tidak akan menepati janji." Vika mengangguk dengan tenang, kemudian memeluk Siska yang berdiri di sampingnya.
Sementara itu, di sebuah rumah kayu yang berada di tengah peternakan domba di salah satu negara bagian Amerika. Peternakan penghasil wol terbesar di Amerika. Seorang pria tinggi besar berkulit putih duduk di kursi santai sambil menatap laporan yang diberikan anak buahnya. Pria dengan panggilan Mr. D, begitu ditakuti anak buahnya yang juga tersebar di berbagai negara. Seimbang dengan kekuatan yang dimiliki Dion Gi-moon. Bahkan orang menyangka Mr. D adalah Dion, hal itulah yang membuat Dion Gi-moon menjadi banyak musuh, karena perbuatan anak buah dari Mr. D yang semena-mena dalam bisnis gelap. Orang inilah yang membuat perang saudara memperebutkan posisi ketua organisasi para kartel obat-obat terlarang. Orang yang selama ini berada di balik layar dalam setiap bentrok yang terjadi di dunia hitam. Dia berdiri sendiri, tidak ikut organisasi manapun, namun dia memiliki mata-mata dalam tiap organisasi hitam di dunia. Rencana kita berhasil, kan? Dion mau turun tangan lagi dalam organisasi. Iya mister, ide Anda memang hebat. Ya, dengan perebutan kekuasaan yang terjadi, kita mudah mencari cara untuk menekan Dion. Tanpa harus turun tangan sendiri. Setelah bertahun-tahun produksi kita tidak bisa keluar, akhirnya kita bisa aktifkan lagi, kata Mr. D dengan tertawa puas. Mr. D merasa kesulitan untuk bergerak saat Dion Gi-moon mundur dari dunia hitam, karena dia mendompleng nama besar Dion Gi-moon dalam usaha gelapnya. Sekarang apa rencana selanjutnya mister? Tanya sang anak buah. Keluarkan semua barang kita dengan bertahap, bersamaan dengan pengiriman wol. Hubungi semua agen, untuk bergerak cepat, jangan sampai mencolok dan terlihat oleh organisasi Columbia. Dengan rasa lega, Mr. D menutup laptopnya. Usaha gelapnya bisa berjalan lagi. 309. Dion Gi-moon berangkat menjemput putri kesayangannya, namun dirinya singgah sebentar ke Singapura. Dion Gi-moon menemui Jo dan Dr. Stella juga sama melamai ibunda Dr. Stella yang sudah sembuh dari sakit psikis yang diderita bertahun-tahun. Kapan kamu akan melahirkan lah? Tanya Dion Gi-moon begitu sampai di apartemen Dr. Stella, yang hampir tengah malam. Harusnya minggu ini ya, tapi belum ada tanda-tanda juga. Nanti bisa operasi kalau dalam 3 hari ini belum lahir, jawab Dr. Stella sambil rebahan di sofa. Jo dan Dr. Stella sudah menikah dengan restu Dion Gi-moon. Sejak saat itulah Jo dan Dr. Stella diharuskan memanggil Dion Gi-moon dengan sebutan ayah. Ayah jadi jemput Vika, tanya Jo sambil membawakan Dion Gi-moon minuman hangat. Iya, aku nggak tega kalau dia pulang sendirian. Situasi lagi seperti ini juga, jawab Dion Gi-moon lirih. Jo, kamu tahu ada memasok barang secara besar-besaran di Capleton 3 jam lalu. Setelah keluarga Smith dibebaskan, trackingnya pakai kode lama kita, kata Mark inisialnya Mister, karena tadi dia bertanya, apa kita masuk lagi? Jo terdiam, dia belum pernah dengar nama Mr. D di jagat dunia hitam, yang sudah diselami bertahun-tahun bersama Dion Gi-moon. Dari mana kirimannya ya? Dari US kalau dilihat dari hasil lacakan Mark. Dan itu sudah bertahun-tahun pakai kode kita. Aku tidak mau kena pajak dari pengiriman itu, tagihannya bisa saja masuk ke rekening kita. Coba kamu cek Jo, kalau ada waktu. Rugi besar kita, kalau selama ini bayar pajak orang itu. Dion Gi-moon mulai menyadari ada yang memakai namanya untuk bisnis gelap yang sekarang tidak lagi dia jalani. Dan dia merasa sangat dirugikan. Iya, Jo cek, dengan data dari Mark juga. Jo beranjak dari duduknya untuk mengambil laptopnya. Perintah Dion Gi-moon tidak bisa Jo tolak. Meski Dion Gi-moon tidak menyebutkan harus sekarang, Jo akan melakukannya segera. Jo menghubungi Mark untuk meminta data dari hasil pindaiannya atas tracking Noah. Nanti aja Jo, urusi dulu istri kamu, itu bisa kamu cek kalau kamu longgar, kata Dion Gi-moon sambil pergi. Aku akan tidur, besok aku pesawat pertama, jadi kalau kalian belum bangun, aku akan langsung pergi, tidak menunggu kalian. Dion Gi-moon menaiki tangga menuju kamar tamu yang disediakan Jo. Aku iri sama Vika, Jo. Dia punya ayah yang begitu menyayangi dia. Padahal Vika bisa pulang sendiri, kan? Tapi ayah masih memaksakan diri untuk menjemputnya, kata Dr. Stella dengan sedih. Ayah begitu karena rasa bersalah yang mendarah daging di hatinya. Ayah ingin menebus kesalahannya itu, dengan memberikan sisa hidupnya untuk Vika. Kita juga beruntunglah,
Beliau mau menganggap kita anaknya. Mendapat perhatian yang sama seperti Vika. Kalau ayah kamu masih ada pasti juga akan berbuat hal yang sama seperti itu, kata Joe menatap Dr. Stella dengan lembut. Asteris. Langit kota Den Haag sudah gelap, angin pun bertiup cukup kencang. Dion Gimun tiba dengan selamat di Belanda setelah melakukan penerbangan yang melelahkan. Sambil menunggu jemputan dari anak buahnya, Dion Gimun menikmati secangkir kopi di coffee shop yang ada di bandara. Sayang, ayah sudah sampai. Ayah menginap di flat lagi ya, kata Dion Gimun menelepon Vika sambil minum kopi. Kenapa ya? Di sini, kan ada kamar juga, jawab Vika dengan kecewa. Kalau Harold di rumah ayah mau menginap di sana, tapi kalau tidak ada, ayah enggak enak sayang. Nanti Harold bisa marah, ayah harus jaga perasaan Harold juga, jelas Dion Gimun tentang posisinya yang serba salah jika menginap di rumah Harold. Ya udah deh terserah ayah, tapi besok saat sarapan kesini ya. Kita sarapan bareng, kita lihat besok ya sayang, kalau ayah bisa bangun pagi. Ayah capek sekali, jawab Dion Gimun lirih. Ya sudah, jemputan ayah sudah sampai. Nanti ayah telepon lagi ya. Dion Gimun mematikan teleponnya dan beranjak keluar coffee shop menghampiri mobil jemputannya. Sebuah mobil sedan hitam mewah menunggu Dion Gimun di depan pintu coffee shop. Senyum cerah diberikan oleh sang penjemput, pengikut setia Dion Gimun di Belanda. Malam bos, menyenangkan perjalanannya, kata sang anak buah menyambut Dion Gimun dan membawakan tas Dion Gimun untuk dimasukkan ke bagasi. Menyenangkan karena cukup ramai dan pramugarinya mantap banget. Sudah lama aku tidak dilayani wanita seksi dan lembut begitu, jawab Dion Gimun sambil senyum dan masuk mobil. Bidadari masih tidak izinkan bawa wanita di pesawat bos. Belum, dan sepertinya tidak akan pernah diizinkan, jawab Dion Gimun kemudian tertawa. Mampir ke kantor dulu ya Alex, ada yang mau aku cek. Alex nama anak salah satu anak buah Dion Gimun yang setia, tak jauh beda dengan Chia yang ada di Singapura, Jakun dan Bobby di Semarang dan Joe, yang kini juga berada di Singapura. Mereka memegang peranan penting dalam usaha Dion Gimun, termasuk Danang yang dulu pernah menculik Vika dan mati di tangan Dion Gimun dengan minum racun yang diberikan oleh Dion Gimun. Siap bos, kita makan malam di mana bos? Anak-anak juga sudah menunggu untuk makan malam bersama, kata Alex sambil menyetir. Terserah kalian, makan besar ya, merayakan kesembuhan cucuku dan ucapan terima kasihku kalian sudah menjaga Vika dan kembar, kata Dion Gimun dengan senyum. Alex mengangguk senang, dia mengemudi dengan kecepatan tinggi, karena sepinya lalu lintas kota Den Haag. Berbeda dengan jalur pedestrian yang ramai pejalan kaki di kanan kiri jalan utama. Aku tidak pernah terpikir dia tinggal di kota ini, dan kenapa aku tidak pernah bertemu dengannya jika aku ada di kota ini, gumam Dion Gimun melihat kota Den Haag yang menjadi kota tempat Siska bersembunyi. Bos, kan dulu kalau kesini tidak pernah sampai tinggal lama. Kata papa, bos hanya 2 jam paling lama di sini, lalu pergi melewati perbatasan lagi, kata Alex yang tahu tentang masa lalu Dion Gimun dari ayahnya. Hampir semua anak buah Dion Gimun mengetahui kisah pahit Dion Gimun di masa muda. Pencariannya akan seorang wanita yang bertahta di hatinya melibatkan semua anak buahnya. Ya, karena aku dulu tidak suka dengan negara ini, karena hubungan kita yang buruk di masa lalu, kata Dion Gimun pada Alex yang merupakan seorang Nederland, orang Belanda asli. Sekarang saya yang mengikuti Anda, jawab Alex tertawa lebar. Alex paham maksud Dion Gimun tentang hubungan masa lalu. Hubungan yang merajuk di masa Belanda menjajah Indonesia. 310. Opa, seru Afi saat akan berangkat sekolah. Vika melihat Dion Gimun keluar dari mobil, di depan rumah Harold. Dion Gimun tersenyum sambil menutup pintu mobil. Dion Gimun sengaja membawa mobil perusahaan untuk mengantar Afi dan Visa pergi sekolah. Sudah mau pergi, Opa antar ya, kata Dion Gimun menyambut pelukan Afi. Kangen Opa, kata Afi memeluk Dion Gimun dengan erat di depan rumah. Beneran Opa mau antar kami, tapi tunggu Visa dulu, dia masih minum obat. Vika yang mendengar teriakan Afi segera keluar dari rumah. Begitupun Visa dan Siska. Ih, Opa makin hari makin muda aja deh, bukannya tambah tua,
seru Fiza melihat Dion Gimun yang memakai celana jeans dan sweater rajut hitam, dengan sneaker putih. Kacamata hitam tak lupa menutup kedua mata Dion Gimun. Fiza berlari mendekati Dion Gimun. Opa yang selalu memenuhi permintaan mereka, jika tidak mendapatkannya dari Vika. Harold juga suka memanjakan mereka, tapi Avi dan Fiza memang cenderung pada Dion Gimun, yang sejak lahir bersama mereka. Kok bisa gitu? Cucunya saja sudah sebesar ini, masa muda terus sih, Dek? Jawab Dion Gimun mengulurkan satu tangannya untuk membawa Fiza dalam dekapannya bersama Avi. Sudah yuk Opa, kita berangkat, kata Avi merangkul lengan kanan Dion Gimun. Opa mau antar kita? Tanya Fiza yang belum tahu. Iya, Opa antar kalian, nanti juga Opa jemput. Setelah ini, kita akan lama untuk bertemu lagi. Dion Gimun mengajak dua cucunya untuk masuk dalam mobil dan melambaikan tangan berpamitan pada Vika dan Siska yang berdiri di depan pintu. Fiza segera masuk ke bangku depan, dan Avi terpaksa mengalah untuk duduk di bangku tengah. Apa Opa Harold pernah antar kalian sekolah? Tanya Dion Gimun penasaran dengan perhatian Harold pada dua cucunya. Sering, tiap Opa ada di rumah dan tidak sibuk pasti mengantar, kalau tidak menjemput. Kenapa Opa? Enggak apa, Opa jadi tenang kalau kalian di sini, sementara bunda kalian pulang, kata Dion Gimun dengan tersenyum. Opa, kalau Avi kuliah di sini juga bagaimana? Tanya Avi sambil memajukan badannya mendekat ke bangku depan. Katanya mau masuk akademi militer biar seperti Om Bintang. Iya sih, tapi di sekolah selanjutnya nanti Avi ingin masuk sekolah kesehatan Opa, kata Avi mengutarakan keinginannya. Jadi enggak mau lanjutkan cita-cita jadi tentara nih? Tanya Dion Gimun menoleh sebentar pada Avi. Masih, biar Avi jadi dokter tentara Opa, kata Embun dulu ada dokter yang menyembuhkan Embun seorang dokter tentara juga. Perkataan Avi mengingatkan Dion Gimun pada Cynthia. Wanita yang cinta mati terhadap dirinya. Wanita yang berkorban untuk dirinya di akhir hidupnya. Iya sayang, dokter itu sangat baik dan cantik. Opa yakin kamu juga akan menjadi dokter tentara yang baik dan cantik, jawab Dion Gimun mengeluk pipi Avi. Fiza mau kuliah di mana? Fiza, kan tetap di sini dulu Opa, tapi Fiza mau sekolah desain saja. Iya Fiza kalau di butik Oma suka nggak mau pulang Opa, suka ikut gambar-gambar gitu, kata Avi mengadu pada Dion Gimun tentang kebiasaan Fiza yang suka menggambar. Embun suka menggambar juga, gambar rumahnya bagus, kata Fiza tidak mau kalah. Perdebatan Avi dan Fiza yang memekakkan telinga membuat Dion Gimun tertawa. Kedua cucunya yang kembar itu saling meledek dan saling membuka keburukan saudaranya. Dion Gimun tertawa terbahak sambil menyetir. Hei kalian, dengerin Opa. Sekolahlah, setinggi-tingginya. Kemana saja Opa dukung, Opa biayai. Tapi, jangan lantas kalian seenaknya sendiri ya. Embun kalian dulu, bisa sekolah sambil bekerja sayang. Embun kalian biayai dirinya sendiri, dan bisa biayai Tante Mei kuliah. Itu karena embun kalian sungguh-sungguh belajar. Iya, ayah pernah bilang begitu Opa, ayah bilang, itulah yang buat ayah sayang banget sama embun, kata Fiza dengan haru. Iya, dan lahirlah Kak Al dan kami, iya, kan Opa? Iya, embun kalian itu jadi idola banyak orang loh. Fiza mau seperti embun, cantik, baik dan pintar. Biar Fiza dapat jodoh lelaki seperti ayah. Masih kecil dah mikir jodoh, sekolah dulu. Opa enggak suka kalau seperti itu, seru Dion Gimun hanya ditanggapi dengan tawa kencang dari Avi dan Fiza. Mobil Dion Gimun berhenti di depan sekolah Avi dan Fiza. Dion Gimun sengaja ikut turun untuk mengantar sampai depan pintu gedung sekolah. Dion Gimun ingin merasakan nikmatnya mengantar anak sekolah, hal yang tidak dia lakukan pada Vika dulu. Nanti Opa jemput lagi, belajar yang rajin, jangan nakal, kata Dion Gimun mengecup kepala Fiza dan Avi saat mereka mencium tangan Dion Gimun. Siap Opa, bye. Avi dan Fiza bergandengan tangan memasuki lorong sekolah. Dion Gimun berbalik badan untuk kembali ke mobilnya. Dion Gimun kembali ke rumah Harold untuk sarapan bersama Vika. Baru setengah perjalanan Dion Gimun melihat kotak bekal Avi dan Fiza yang ada di bangku tengah. Anak itu, pasti lupa, gumam Dion Gimun kemudian memutar balik arahnya, kembali ke sekolah. Dion Gimun masuk ke halaman sekolah,
bertanya pada seorang murid, letak kelas Afi dan Fiza. Mereka murid saya Tuan, saya akan masuk ke kelas mereka sekarang. Mari Tuan, kata seorang wanita muda dengan rambut blonde, membawa setumpuk buku di tangannya. Terima kasih Mam, saya mau mengantar bekal mereka tertinggal di mobil, jawab Dion Gimun dengan senyum. Maaf, kalau boleh tahu Tuan ada hubungan apa dengan Afi dan Fiza? Saya baru sekali melihat Tuan. Saya kakeknya dari Indonesia, Mam. Kebetulan baru sampai kemarin, jawab Dion Gimun dengan ramah. Pantas saja belum pernah bertemu. Nah, ini kelasnya. Sang guru memanggil Afi dan Fiza, jika ada kakeknya mengantar bekal. Afi dan Fiza yang sedang berbincang dengan temannya, menoleh pada Dion Gimun yang tersenyum dan berdiri di depan pintu. Afi beranjak dari duduknya dan menemui Dion Gimun, mengambil tas bekalnya, dengan menutup wajah malu. Hihihi, maaf Opa, lupa tadi. Terima kasih banyak ya, kata Afi memeluk perut Dion Gimun. Lain kali harus diingat semua ya. Opa pulang. Siap Opa, hati-hati, seru Afi dengan senyum manis. Begitu Dion Gimun pergi, teman-teman kembar ribut bertanya siapa sosok tampan yang barusan datang. Afi dan Fiza merasa bangga dengan memiliki Opa yang menjadi pusat perhatian. Biasanya teman-teman mereka mengagumi ayah dari seorang teman mereka yang seorang artis. Tapi sekarang mereka menanyakan Dion Gimun. Begitupun dengan guru kembar begitu selesai mengajar. Afi dan Fiza yang akan keluar dari kelas untuk bermain dan makan bekal mereka, dipanggil untuk mengikuti sang guru ke ruangannya, hanya untuk menanyakan nama dari pria yang tadi berjalan bersamanya ke kelas. Nama Opa kami Opa Dion, Dion Gimun Tobing. Opa dan Bunda kami pemilik dari Noah Ark Cargo yang ada di dekat kedutaan Indonesia Mam. Opa juga tidak punya istri, kata Afi kemudian menahan tawanya. Kenapa tidak punya istri? Tanya sang guru penasaran. Kata Opa, biar bisa selalu temani kami, jadi Opa tidak menikah lagi. Jawab Fiza dengan bangga. Sang guru kemudian tersenyum dan menanyakan nomor ponsel Dion Gimun. Namun, Afi dan Fiza tidak menyimpan nomor Dion Gimun tidak punya nomor itu. Mereka kemudian meminta sang guru untuk meminta langsung pada Dion Gimun saat menjemput mereka pulang nanti. Bersambung.